pendengar Live Ava FKM Unhas. Kembali lagi nih di podcast yang paling ditunggu-tunggu, yaitu Bingkai Sehat, bincang informatif dan kekinian tentang kesehatan masyarakat, di mana kita akan membahas topik yang menarik dan tentu saja bermanfaat nih bagi kehidupan sehari-hari. Saya Sakira Akmalia Firdani sebagai host hari ini dan akan menemani teman-teman Sobat Live Ava beberapa menit ke depan, di mana kita akan membahas terkait topik yang menarik, yaitu menanam pohon, menanam harapan, langkah kecil untuk bumi lebih baik. Nah teman-teman, perlu diketahui podcast hari ini sebagai rangkaian peringatan Hari Pohon Sedunia pada tanggal 21 November. Namun tentu saja saya tidak sendiri nih Sobat Live Ava. Saya ditemani oleh narasumber yang tentu saja keren dan juga informatif banget nih. Ada Dr. Syamsyar, SKM MKes MSCPH. Halo Pak, apa kabar? Terima kasih Pak atas kesempatannya sudah hadir di podcast kali ini. Ya, Boleh nih Pak, mungkin perkenalan lebih jauh nih tentang apa kesibukannya sehari-hari nih Pak? oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman Sobat Ava yang sudah mengundang saya ke sini. Perkenalkan, saya Samsuar. Sehari-hari saya di Departemen Kesling sebagai dosen di Departemen Kesling. Nah, sekarang ini saya dikasih amanah untuk menjabat sebagai Kepala Laboratorium Komputer Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Sehari-hari mengajar, mengerjakan tugas yang lain seperti menulis jurnal, memeriksa ujian dan menguji seminar skripsi, tesis maupun disertasi. Mungkin itu. Wah, sangat padat dan produktif sekali nih Pak. Dan tentu saja latar belakangnya narasumber kita ini sangat berhubungan dengan tema kita hari ini. Nah teman-teman, menanam pohon itu bukan soal menghijaukan bumi, tapi hal ini soal menanam harapan. Harapan untuk bumi yang lebih sehat, udara yang lebih bersih, dan tentu saja lingkungan yang lebih seimbang. Pada podcast kita kali ini, kita akan mengetahui nih apa saja pentingnya menanam pohon untuk mengurangi perubahan iklim, mengurangi emisi karbon, apa nih manfaatnya bagi kesehatan fisik dan mental, serta bagaimana nih langkah strategi penghijauan khususnya di lingkungan perkotaan. Nah, tanpa lama-lama lagi, langsung saja nih kita ke pertanyaan pertama. Nah Pak, kan pasti Sobat Live Ava nih sudah tidak asing mendengar kata pohon. Nah, kira-kira mengapa nih pohon sangat penting dan mengapa ia merupakan salah satu solusi untuk mengurangi dampak perubahan iklim ini, Pak? Oke, baik. Terima kasih. Halo Sobat Ava semua. Kalau berbicara tentang pentingnya pohon, yang pertama itu kita akan membahas mungkin di sebagai sumber karbon. Ya, jadi kalau kita ketahui bahwa pada saat terjadi pencemaran udara misalnya, maka dia akan pohon itu akan menyerap karbon tersebut. Kemudian senyawa karbon misalnya karbon dioksida, itulah yang diserap oleh pohon sebagai rangkaian dari proses fotosintesis. Kemudian dikeluarkan kembali oleh pohon dalam bentuk oksigen, sehingga bisa diistilahkan bahwa dia seolah-olah mencuci dari udara tersebut dari polutan. Yang kedua, memang menjaga atmosfer supaya lebih asri. Ya kan, kita tahu, kita kan jalan-jalan, pergi hiking, kita kan lihat pohon-pohon ya, pasti memanjakan mata dengan warna hijau. Ya, salah satu bentuk bahwa pohon itu kemudian akan memperbaiki atmosfer kita. Kemudian di sisi ilmiah yang lain mungkin kita akan mendengar kata efek rumah kaca misalnya, bahwa karena pohon tersebut menyerap karbon itu dengan baik, sehingga lapisan karbon dioksida yang ada di udara itu menjadi terserap oleh pohon, sehingga dia bisa menetralisir ataupun memurnikan kembali oksigen ataupun udara yang ada di sekitar kita. Mungkin itu keuntungan dari pentingnya pohon. Berarti banyak banget ya Pak perannya.
Terus Pak, kan sekarang banyak sekali kerusakan ekosistem dan banyak terjadi bencana-bencana, apalagi sekarang lagi musim hujan yang sangat intens nih Pak. Kira-kira bagaimana nih Pak peran pohon dalam menjaga ekosistem itu sendiri Pak? Peranan pohon dalam ekosistem, pertanyaan yang bagus sekali ini, Kakak Safira ya. Jadi yang pertama, dia kan tempat tumbuhnya flora dan fauna ya. Kita tahu, kita lihat biasa anggrek cantik sekali nempel di pohon ya. Itu kan salah satu fungsi dari pohon. Jadi dia sebagai habitat dari eh, flora maupun fauna. Kita lihat misalnya burung-burung bikin sarang di pohon. Ya itu kan dia sebagai salah satu rangkaian dari ekosistem yang ada. Kemudian ada pohon-pohon tertentu yang endemik, ya, dan itu kan menjadi sangat penting untuk dipelihara. Misalnya kalau teman-teman biasa lihat wallpaper ya, ada pohon sakura. Pohon sakura kan banyak. Memang bisa tumbuh di Indonesia, tapi kan cantik berbunganya itu kita bisa menikmati dia di musim semi ya di Jepang sana. Kalau tempat kuliah saya dulu di Australia, ada namanya pohon jacaranda. Kalau di Australia, kalau di Jepang mungkin kan dia warnanya pink ya. Ya. Jadi kalau satu taman itu bisa berwarna pink semua. Tapi kalau dia di Australia, itu satu taman pohonnya itu berwarna biru. Jadi jacaranda itu berwarna biru. Jadi memang dia penting untuk dijaga. Kemudian yang terakhir itu adalah melindungi tanah. Ya, kita ketahui bahwa pohon itu kan punya akar. Ya. Kemudian air akan menyerap ke dalam tanah. Sebenarnya itu akan ditahan oleh atau disimpan oleh akar-akar pohon. Itulah kemudian yang menyebabkan harapannya bahwa dia bisa menjaga kelembaban dari tanah itu sehingga air yang masuk itu selalu akan terserap dengan baik di dalam tanah dan bisa digunakan oleh pohon untuk hidup juga. Seperti itu. Jadi selain berperannya sangat penting nih Pak, dia juga berperan bagi lingkungan, selain itu juga estetikanya ya Pak. Betul. Terus Pak, kan tadi sudah tuh peran pentingnya dan perannya bagi ekosistem. Bagaimana nih Pak proses penyerapan karbon oleh pohon sehingga ia dapat membantu mengurangi emisi karbon nih Pak? Tadi mungkin saya singgung tentang fotosintesis ya, sobat-sobat apa. Di mana fotosintesis itu dia akan menyerap karbon dioksida dari udara yang ada. Kemudian dia akan diserap ke dalam oleh daun, kemudian oleh mekanisme yang ada di dalam pohon tersebut, dan bantuan dari sinar matahari. Itulah kemudian yang digunakan oleh pohon itu sendiri untuk tumbuh. Sedangkan pengeluarannya itu dalam bentuk oksigen. Itulah mekanismenya yang disebut dengan, kalau kita biasa mendengar teman-teman sobat apa yang biasa siklus oksigen atau siklus karbon. Ya itu salah satu yang biasa mungkin teman-teman familiar di situ. Kemudian pohon itu menyimpan karbon ya, karena karbon yang diserap oleh pohon itu dia akan diserap di batang, di kayu, disimpan di kayu ya. Sebenarnya kan batang ya, kalau dia jadi kayu itu kan artinya sudah ditebang ya, tapi kalau sebenarnya dalam siklus pohon itu, dalam kehidupan pohon, berarti karbon itu disimpan di batang ya, di batang pohon itu, sehingga itulah kenapa kemudian dia menjadi sangat-sangat bagus, sehingga yang keluar dari badannya itu, si batang pohon itu adalah oksigennya, sehingga itu menjadi udara yang bersih, dan itu menjadi proses self purification artinya, atau kemampuan alam untuk memperbaiki dirinya sendiri, seperti itu.
Jadi begitu ya Pak prosesnya. Terus Pak, tadi kan Betul, Kak. prosesnya itu sudah sangat berkelanjutan dan juga tentu saja rumit nih Pak. Nah, Iya. apakah ada jenis-jenis pohon tertentu yang sangat efektif untuk menyerap karbon nih Pak? Apalagi Sobat Levapa mungkin ya tahu, oh pohon mangga, pohon rambutan. Apa nih jenis-jenisnya nih Pak? Iya, oh iya. Sekarang lagi musim mangga ya, Iya, saya Pak. kira ya baik sekali mangga. Oke, pohon yang bagus itu sebenarnya yang cepat tumbuh, ya. Kalau kita mau ini sebenarnya semua jenis pohon apa saja yang penting dia adalah pohon yang apa namanya cepat tumbuh. Misalnya akasia, ya itu kan cepat tumbuh. Kemudian sengon, mahoni itu sebenarnya pohon-pohon yang bagus dan bisa cepat untuk menyerap apa namanya karbon dioksida di udara. Ya, jadi yang sebenarnya jenis pohon yang efektif itu sebenarnya yang cepat tumbuh. Cuma memang kalau saya sih melihat, saya senang ya lihat misalnya di Kota Makassar itu kalau misalnya lagi musim bunga pohon itu di jalan-jalan itu kan sepanjang jalan ada yang pohon berwarna bunganya kuning gitu ya. Wah itu saya kadang memperlambat kalau saya naik mobil itu, saya kadang memperlambat itu menikmati dulu karena saya biasa berpikir ini kan cuma beberapa hari saja ini biasa dinikmati ya. Ada kadang yang berwarna agak pink-pink juga biasa di pinggir jalan itu sebenarnya itu juga adalah salah satu bentuk pohon yang selain dia efektif untuk menyerap karbon dioksida di jalan, dia juga sebagai penghias jalan sehingga dia juga jadi indah di jalan. Saya kira kita juga biasa melihat misalnya di kota-kota besar misalnya di Surabaya ada biasa tiba-tiba ada keluar di media ya bahwa lagi keren dia di pinggir jalan itu penuh pohon-pohon berbunga. Nah, itu yang seperti itu. Saya juga berharap kita juga misalnya di Makassar atau di Unhas itu juga kita menanam pohon-pohon yang seperti itu, bukan sekedar kan kalau kita lihat misalnya di sekitaran kampus kan ditanami pohon jati ya. Iya Pak, banyak sekali. Jati ya banyak sekali jati. Cuma jati itu kan dia memang pohon berkayu nanti dia berdaun banyak kalau dia pada saat musimnya, tapi kan dia tidak berbunga. Saya juga pengen itu kampus kita juga punya pohon-pohon rimbun tapi berbunga. Jadi kan indah untuk dilihat. Itu pohon-pohon. Kemudian mempertahankan pohon-pohon endemik. Makanya itu kemudian kenapa pemerintah saya di luar negeri, misalnya sakura tadi, itu kemudian ditanam memang karena itu kan memang dia sudah kita ketahui Jepang identik dengan sakura kan. Iya. Jadi memang dia endemik di situ sama dengan yang di Australia. Teman-teman bisa searching di internet Jacaranda itu jadi ada taman di sana itu tempatnya kami pergi kalau jalan-jalan itu lagi di musim musim bunga itu satu taman itu berwarna biru semua kalau dia di Australia itu dan daunnya sedikit apa namanya bunganya yang besar sekali dan banyak dan tanah itu kan dia berguguran kan, jadi tanahnya berubah menjadi biru gitu. Itu yang indah biasanya kita lihat. Jadi yang pertama itu kalau kita mau pohon itu tadi yang cepat tumbuh, harapannya itu dan mempertahankan pohon-pohon yang endemik supaya dia juga tidak punah, tidak hilang, ya, tapi tetap lestari dia. Oke Pak, sudah dibahas nih Pak peran pohon bagi lingkungan maupun estetika itu sendiri. Nah, apa kira-kira peran pohon nih Pak bagi kesehatan fisik? Apakah ada bagi kesehatan fisik kita peran pohon itu Pak? Oke, perannya sebagai pohon untuk kesehatan fisik ya. Jadi pertama itu dia sebagai sumber oksigen otomatis ya. Jadi kenapa kemudian kita membutuhkan oksigen yang bersih dan kenapa kita membutuhkan pohon sehingga kita bisa hidup sehat kan. Karena kalau misalnya kita menghirup udara yang segar masuk dalam tubuh, kemudian di dalam tubuh dia berikatan dengan hemoglobin yang bagus, kemudian O2 itu akan tersebar ke seluruh tubuh dan orang akan menjadi lebih
cerah, ceria, sehingga tidak lemas. Ya, itulah kenapa kita tidak boleh sebenarnya menanam pohon di dalam rumah. Ya, Kakak Safira ya, itu karena kan kalau dia di dalam rumah, kan itu kalau malam hari dia akan melepaskan karbon dioksida. Sedangkan pada siang hari dia memang melepaskan karbon oksigen. Sedangkan kalau malam hari kan biasanya dia melepaskan karbon dioksida. Makanya itu sebenarnya tanaman atau pohon itu sebenarnya kita tidak boleh menanam kalau dia di dalam rumah. Kalau sekitaran rumah oke, tapi kalau dia memang di dalam, apalagi ada di dalam kamar ya, mungkin sobat-sobat apa juga harus mungkin mengingatkan saya, mungkin sudah teman-teman sudah tahu, ini sekedar mengingatkan saja bahwa hati-hati kalau misalnya dia ditanam di dalam rumah. Jadi kalau bonsai itu nggak boleh dia di dalam kamar tidur misalnya. Kalau dia mungkin di ruangan yang terbuka di dalam rumah, sekitaran rumah oke saja. Tapi kalau untuk dia, karena itu berbahaya untuk kesehatan fisik kita. Kemudian yang kedua, kan biasa juga kita mendengar bahwa dia menyerap polutan ya, seperti tadi yang saya bilang, bahwa jadi kenapa kemudian fisik kita juga menjadi sehat karena oksigen itu atau karbon dioksida yang diserap oleh pohon tadi melalui mekanisme fotosintesis ya, bantuan sinar matahari diubah menjadi makanan oleh pohon, dikeluarkan oksigen oleh pohon, ya itulah yang kemudian kita hirup ya, sehingga fisik kita kan menjadi sehat di situ. Seperti itu, sobat-sobat. Tadi kan sudah dibahas nih Pak secara fisik. Nah sekarang kan juga banyak nih tren-tren terkait dengan kesehatan mental. Kira-kira ada nggak nih Pak pengaruh pohon terhadap kesehatan mental kita sendiri? Kalau menurut saya sih sangat banyak ya, banyak pengaruhnya terhadap kesehatan mental. Pertama, saya mungkin singgung di awal, kalau kita pergi hiking, pergi jalan-jalan di gunung, ke Malino sana misalnya refreshing, kan kita jalan-jalan sekitaran Pontinus, kan itu adalah bentuk refreshing. Ya, jadi mengurangi stres otomatis ya. Asal jangan pergi manjat-manjat pohon ya, Safira, kemudian loncat-loncat, kemudian itu bukan itu. Tapi maksudnya kita menikmati pemandangan ya, bahwa pohon itu indah, memanjakan mata gitu kan. Kemudian yang kedua mungkin biasanya kan meningkatkan konsentrasi teman-teman sobat. Apakah biasanya kalau misalnya kita mau ujian ya, misalnya kita duduk-duduk di bawah pohon ya yang sepi, kemudian hijau, itu kan meningkatkan meningkatkan kemampuan kognitif dan konsentrasi kita, sehingga dia menjadi lebih orang yang ada di situ tuh kan akan menjadi lebih cepat paham atau konsentrasinya akan lebih bagus. Kemudian yang ketiga, kalau kita berhubungan dengan kesehatan mental, yang pertama tadi selain dari stres, kemudian meningkatkan konsentrasi, Kakak Safira biasanya juga berhubungan dengan kualitas tidur. Oh betul Pak. Ya kan, biasanya kan kalau kita jadi di camping ya, kemudian ada pepohonan, ada bunyi-bunyi gemercik air atau kemudian kicauan burung, itu kan jadi indah ya, jadi akan menyebabkan orang menjadi nyenyak tidurnya ya, insomnia mungkin bisa dikurangi dari situ ya. Mungkin itu kalau kita berbicara tentang kesehatan mental hubungannya dengan pohon. Oke Pak. Terus menurut Bapak nih Pak, bagaimana peran pohon terhadap kelangsungan hidup generasi muda Pak? Karena kita ketahui pasti di masa yang akan datang generasi muda ini akan berdampak sangat positif bagi negara nih Pak. Mungkin ada kelangsungan hidupnya pohon bagi generasi muda Pak. Ya. Yang pertama itu adalah jaminan ketersediaan sumber daya alam. Ya, otomatis kenapa kemudian kita menanam pohon
dengan baik kan itu kan kita butuh kayu ya, kita butuh obat-obatan kan, pohon kan bisa dibuat dari obat-obatan kan, kemudian pangan ya, kita butuh buah-buahan, jus dan seterusnya, jus mangga yang dijual di kantin ya, itu kan berasal dari pohon ya, jadi otomatis itu adalah untuk generasi mendatang itu adalah jaminan. Kalau mengingat dulu di Australia waktu kuliah di sana teman-teman, sedikit share juga, biasa kalau kita jalan-jalan keluar kota itu kita melihat bagaimana pohon itu dijaga dengan baik. Jadi di sana itu ada pohon yang pinus yang tinggi besar. Di sampingnya itu, di sekitaran tidak jauh dari situ, mungkin 1 kilo dari situ, ada pohon pinus yang masih pendek-pendek. Nah, kemudian tidak 1 kilo kemudian berikutnya itu pohon pinusnya sudah ditebang. Ya, itu artinya memang itu kan artinya adalah dia adalah bentuk dari menjaga hutan, menjaga pohon, dan ketersediaan sumber dayanya juga dijaga kan. Jadi kita tetap bisa punya kertas, ya, tisu dan seterusnya kan, itu kan biasanya dari pohon ya. Jadi memang itu adalah jaminan sumber daya alam kita ke depan. Selain seperti tadi bahwa dia juga menyediakan bahan pangan di kita kan. Jadi kalau kita bercerita tentang stunting dan pohon ya bisa jauh juga toh, karena kan kita berhubungan dengan bahan makanan, bahan pangan yang ada di situ. Kemudian apa namanya ya, perubahan iklim. Bahwa kalau kita menanam pohon banyak, maka senyawa karbon dioksida itu juga akan tersebar atau terserap banyak di alam ini oleh pohon, sehingga generasi muda kita itu atau generasi mendatang ini akan menjadi lebih punya juga udara yang bersih untuk kita wariskan. Jadi kenapa kemudian kita misalnya harus menjaga pohon dengan baik. Kemudian yang terakhir, itu tadi bahwa dia menjadi warisan alam kan. Kenapa kemudian kita jalan-jalan pergi ke namanya Bogor sana ya, itu kan kita cuma pergi sebenarnya pergi lihat pohon ya, iya banyak pohon yang besar apa gitu kan, iya itu karena menjadi warisan dari turun-temurun dari orang-orang tua kita zaman dahulu yang menanam pohon, kemudian jadikan tempat wisata. Sekarang kita mencoba belajar, kita menikmati pemandangan. Jadi itu juga menjadi peranan pohon bagi generasi mendatang. Itu menjadi sangat-sangat penting buat kita semua dan sobat-sobat Alfa dimanapun berada. Tadi kita sudah bahas nih Pak, perannya bagi kelangsungan hidup generasi masa depan. Nah, kira-kira apakah pada lingkungan kampus ini Pak, apakah sudah cukup menekankan pentingnya pohon bagi kehidupan kita nih Pak? Oh iya, betul. Hal juga yang kalau kita berhubungan dengan itu ya, jadi pertama mungkin di kurikulum. Jadi memang mungkin kenapa mungkin bukan menjadi satu mata kuliah sendiri ya tentang pohon, kecuali mungkin kalau di di Fakultas Kehutanan atau pertanian ya, itu mungkin memang ada yang dibahas khusus. Tapi kalau kita di kesehatan masyarakat misalnya, kan tidak ada mata kuliah tentang pohon ya, tetapi mungkin di situ ada kita bercerita tentang pokok bahasan tentang pencemaran udara misalnya. Kalau kita mata kuliah di analisis kualitas lingkungan misalnya, teman-teman bahas di situ, atau mata kuliah pencemaran lingkungan kalau yang ada di Kesling itu di mata kuliah di kita, itu memang akan membahas juga tentang pohon, bagaimana pohon itu punya peranan yang sangat-sangat besar terhadap kehidupan yang ada, dan dia menjadi bagian dari pendidikan yang ada di lingkungan kampus. Kemudian yang kedua adalah kegiatan ekstrakurikuler. Saya kira teman-teman yang dulu kan disuruh menanam pohon ya, kan ada tugasnya untuk menanam pohon. Itu sebenarnya adalah upaya untuk penghijauan kampus ya, menjaga misalnya pohon-pohon yang sudah tua di kampus kita misalnya mati, ada lagi penggantinya yang baru. Dan sekitaran kita juga mungkin di
di lingkungan-lingkungan sekitar kita juga akan menjadi lebih bagus. Kemudian di pendidikan lingkungan kampus itu hubungannya dengan kemitraan. Mungkin kan biasa teman-teman bekerja sama dengan komunitas sekitarnya, pecinta lingkungan, ya bikin kegiatan mencabut apa namanya paku di pohon, ya atau kampanye-kampanye bahwa tolong jangan memaku spanduk, memaku leaflet di pohon. Itu kan komunitas-komunitas begitu kan yang sangat bagus untuk diikuti kalau kita berada dalam pendidikan di lingkungan kampus. Mungkin itu. Terus Pak, apakah ada nih Pak mungkin program yang mungkin akan dilaksanakan di FKM terkait penanaman pohon itu sendiri Pak? Harapannya sih memperbanyak misalnya kayak sosialisasi, ya. Jadi mahasiswa ini dapat sehingga kalau kita misalnya menyampaikan informasi ini ke teman-teman mahasiswa, kan mahasiswa juga otomatis bisa menyampaikan ini ke masyarakat. Dan teman-teman mahasiswa kan kita tahu generasi sekarang kan kencang di sosial media, ya, jadi sedikit-sedikit diposting. Saya sangat berharap sih bahwa yang diposting dan status-status yang diposting itu memang yang bagus, yang bermanfaat. Janganlah memposting yang jelek-jelek. Jadi memposting yang bagaimana itu pohon, kemudian mungkin bagaimana orang akan mengedukasi bahwa jangan memasang leaflet atau memasang spanduk di jalan dengan memaku pohon yang misalnya akan menyebabkan pohon itu akan tanda kutip sakit, kemudian dia akan mati otomatis karena kan dia akan ada logam yang masuk di dalam batangnya kan itu. Kemudian harapannya ada aksi nyata. Ya, jadi bukan sekedar misalnya kita pergi camping, ya, tapi kalau kita pergi seperti itu, kita bagaimana kemudian punya perilaku sendiri untuk beraksi nyata dalam menjaga pohon itu sendiri dengan tidak kemudian menebang pohon ataupun membakar sampah atau ranting di sekitaran situ kemudian tidak diperhatikan, ujung-ujung kemudian hutannya terbakar, pohonnya hilang, kan kasihan. Jadi memang itu juga yang memang perlu untuk diperhatikan. Kemudian di teman-teman dia advokasi itu juga penting. Advokasi lingkungan itu sangat penting, ya. Jadi kalau teman-teman di Promkes misalnya yang bercerita tentang advokasi lingkungan itu sangat penting. Jadi bagaimana kemudian kita menyampaikan isu-isu seperti ini mungkin ke pemangku-pemangku kebijakan bahwa hal tersebut perlu untuk diperhatikan. Bukan sekedar memperhitungkan sampah, isu-isu seperti itu malah pohon kemudian tidak diperhatikan. Bukan saya bilang bahwa itu tidak penting, tapi itu juga menjadi bagian juga yang perlu untuk diperhatikan. Seperti itu. Pak, tadi sempat disinggung nih Pak terkait memaku pohon atau memasang spanduk di pohon. Kira-kira menurut pandangan Bapak, apakah hal tersebut bisa nih Pak dikurangi atau apakah ada aksi untuk memberhentikan tindakan-tindakan tersebut nih Pak? Sebenarnya saya sangat mengapresiasi ya. Saya sangat mengapresiasi kalau teman-teman memasang spanduk itu dengan mengikat, yang mengikat itu dengan tali rafia yang saya di pohon. Itu saya kadang kalau lihat sepanjang kampus itu saya lebih apresiasi dengan itu. Jadi itu ya harapannya bisa di kampanye-kampanye seperti itu mungkin harapannya bisa disebarluaskan dengan baik. Dan mungkin lewat podcast ini ya, dan ini disaksikan oleh sekian banyak orang. Followers dari kita semua ini harapannya bahwa menjaga kelestarian pohon itu dengan tidak kemudian memasang spanduk di pohon itu dengan cara memaku, sehingga itu akan menyebabkan dia akan menjadi tanda kutip tadi saya bilang bahwa dia akan sakit, kemudian dia akan mati otomatis karena kan logam ya yang kita paku kemas dalam pohon tersebut itu akan menjadi sangat-sangat tidak bagus ya. Dan harapannya ini menjadi isu juga yang bisa diterapkan oleh teman-teman di FKM otomatis ya. Jadi kalau
jangan sampai teman-teman di FKM sendiri giliran memasang spanduk-spanduk di sekitaran kita, di pohon-pohon kita itu diikut rumahku. Itu kan hal yang menjadi sangat tidak terpuji dan tidak bagus untuk dicontoh oleh orang lain ya. Jadi saya sangat berharap melalui podcast juga ini menghimbau untuk teman-teman semua di luar sana, jika memasang spanduk atau memasang leaflet di jalan, di pohon, harapannya lebih bijak dengan tidak memaku hal tersebut di pohon, tetapi dibuatlah sedemikian rupa, sekreatif mungkin, berada mungkin nyandar di pohon, tidak apa-apa, digunakan bahunya pohon untuk bersandar spanduknya, tidak ada masalah. Yang penting jangan tanda kutip menyakiti si pohon tersebut, ya mungkin itu. Oke Pak, kan di sekitaran kampus nih banyak nih Pak lahan-lahan kosong atau lahan-lahan yang terabaikan. Nah, bagaimana nih cara kita untuk mengubah area kosong tersebut sehingga menjadi ruang hijau yang dapat digunakan Pak? Yang pertama itu sebenarnya kita memulai dari hal kecil. Makanya yang kemarin waktu tulis teman-teman yang balance itu, saya sangat mendukung itu kalau kita mau menanam pohon. Cuma kan ya namanya juga tugas ya teman-teman mahasiswa, biasanya aduh ya Allah ini. Iya, tapi tidak apa-apa sebenarnya ya, dipaksa di awal itu harapannya supaya mungkin karena dia tidak tertarik dulu ya, jadi dia melakukannya karena terpaksa, dan karena dia dipaksa dan dipaksa tanda kutip mencintai atau disuruh menyiram, itu kan tanda kutip menyayangi si pohon, akhirnya dengan seperti itu kesadarannya mungkin akan tumbuh. Jadi menanam pohon di sekitaran kampus itu sangat-sangat bagus. Yang kedua, melestarikan pohon, jangan sampai itu tadi karena dia kemudian masih kecil kemudian ditebang ya. Itu saya kadang juga menjadi sedih juga sebenarnya kalau dia dipangkas-pangkas itu. Tapi memang itu sebenarnya adalah bagian dari kita juga menjaga keselamatan warga kampus, karena kan kadang juga dia roboh. Cuma sebenarnya memang harapannya bahwa memang karena pohon yang ada di sekitaran kita itu di pinggir jalan itu memang sudah lumayan besar ya, jadi memang perlu untuk sedikit dipangkas. Cuma harapannya bahwa selain itu juga dilakukan peremajaan ya, jadi ada penanaman kembali ya, jangan cuma kasihan ditebang kemudian hilang, tidak ada lagi ya. Kampus kita yang terkenal dengan banyak pohon rindang dan seterusnya, ya kan kita jadi tidak ini lagi kan, nanti tinggal Danau Unas saja yang bisa dibanggakan, pohon-pohon kita menjadi hilang. Itu yang jadi harapan bahwa meskipun dia di lahan di kampus ini memang ada penebangan, tapi harapannya peremajaannya tetap jalan. Kemudian saya juga salut dengan kebijakan kampus. Biasanya kan lahan kosong itu kan biasanya ditanami dengan pohon ya, meskipun yang saya bilang tadi yang ditanami ada pohon jati ya, entahlah itu kan someday akan dijual kah, atau ditebang dan seterusnya. Saya tidak tahu rencana pimpinan ke depan, tapi sekarang ini ya dia ada di situ, kita jaga lah itu kemudian untuk kesehatan kita semua dan kesehatan fisik maupun mental kita. Oke, gitu. Pak. Tadi kan sudah nih ubah area kosong menjadi lahan yang dapat digunakan. Kira-kira ada nggak nih Pak gerakan mahasiswa untuk mempromosikan hal-hal tersebut Pak? Oke. Yang bisa mungkin digunakan itu oleh upaya yang bisa dilakukan oleh teman-teman mahasiswa, misalnya kan melakukan donasi ya, atau mengumpulkan sumbangan untuk pelestarian pohon. Kegiatan seperti ini juga ini adalah satu bentuk bahwa kita care dengan lingkungan, care dengan pohon. Kita melakukan kegiatan ini, harapan bahwa kita akan mengunggah ini nanti di media sosial, teman-teman akan menonton, kesadarannya akan pentingnya pohon itu akan menjadi bagus. Nah, itu salah satu hal yang memang perlu diapresiasi. Saya kira itu sangat penting akan saya di mana teman-teman di luar sana, jadi penonton maupun pendengar dari podcast kita ini akan menjadi lebih aware dengan lingkungan, lebih menyayangi pohon yang ada di sekitarannya. Mungkin begitu.
Kak Kira. Oke Pak, Ada nggak nih Pak tips-tips untuk memulai kebiasaan tersebut, terutama untuk menanam pohon di lingkungan sekitar? Tips-tipsnya apa nih Pak? Yang pertama tipsnya itu pilih pohon yang tepat, ya. Jadi pohon mangga itu bagus. Selain itu karena bagus untuk lingkungan, ya, itu juga nanti akan berbuah. Ya. Itu akan bagus. Menanam pohon kelor juga bagus. Selain itu untuk oksigen, itu bisa dipakai untuk sayur dan seterusnya. Jadi sebenarnya mulai dari hal kecil saja. Jadi menanam pohon yang di sekitaran kita. Yang kedua mungkin tidak harus juga di tanah yang luas, di pot juga bisa kan? Iya. Jadi menanam di pot-pot yang plant bag itu pohon-pohon yang tidak mungkin juga menanam di situ pohon kelapa ya. Jadi pohon-pohon bonsai yang kecil yang mungkin bisa berbuah dan bisa dinikmati. Nah, itu sebenarnya hal-hal bagus. Kemudian terlibat di kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kecintaan lingkungan, apalagi misalnya berhubungan dengan pelestarian pohon. Jadi sukarelawan seperti itu sangat bagus, ya. Ikut serta dalam kegiatan menanam pohon, apakah itu di gunung, menanam pohon mangrove, kalau misalnya di laut, di pinggiran pantai ya maksudnya. Itu akan menjadi sangat bagus ya, sehingga selain itu punya pendidikan sendiri, jajah amal jariah juga kan bagi kita, bahwa kita menanam pohon dinikmati oleh orang lain, amalannya jalan terus ya. Itu juga dari sisi bahwa kalau kita umat beragama kan, terlepas dari kita muslim ya seperti itu kan. Seperti itu. Kemudian tipsnya dirawat, ya. Jangan juga kira menanam baru tidak merawat, ya. Itu yang penting. Jadi dirawat juga, ya. Dirawat dalam tanda kutip, tidak harus juga kan pohon juga tidak membutuhkan perawatan ekstra kan. Sebenarnya dia misalnya di dahannya kalau terlalu rimbun, misalnya dipangkas supaya kalau misalnya hujan atau angin ya tidak roboh kan, itu dirawat. Kemudian dirawat dengan tidak dipaku, tidak diapa-apain. Kemudian sesekali mungkin karena kan ada kompos yang ada di sekitaran kita, mungkin diberikan ke pohon. Kenapa kalau teman-teman jalan-jalan ke luar negeri, kalau sebagai contoh dulu tempat kuliah saya di Australia, maupun kalau saya jalan-jalan ke negara-negara yang lain, sampah yang sudah diolah ataupun kompos itu biasanya disimpan di pohon. Ya, jadi tidak secara langsung bahwa kita pergi memupuk tanaman itu. Jadi sampah yang ada kemudian disimpan saja disimpan di sekitaran pohon, itu kan dia akan menjadi pupuk juga bagi si pohon. Jadi memang itu tadi, dia juga perlu perawatan. Jadi bukan sekedar menanam kemudian tidak dirawat. Jadi itu. Kemudian yang terakhir tipsnya mungkin di kerjasama di situ artinya adalah kita butuh melibatkan teman, ya, melibatkan keluarga, kemudian komunitas, ya, untuk bagaimana kemudian sadar bahwa pohon itu penting, kemudian menjaga lingkungan, dan itu untuk kelestarian lingkungan dan bisa diberikan untuk generasi mendatang. Oke Pak. Selain langkah-langkah yang sudah disebutkan nih Pak, apakah ada lagi langkah sederhana yang dapat dilakukan khususnya bagi mahasiswa nih untuk menanam pohon, apalagi jika dia tidak punya lahan, khususnya kayak di lingkungan perkotaan kan sangat padat nih Pak, susah untuk mendapatkan lahan untuk ditanam pohon. Jadi bagaimana nih Pak? Ya, seperti yang saya bilang tadi ya, contohnya ya, jadi teman-teman kan kita punya pot, ya, kita punya pot. Jadi tidak itu tadi, bahwa tidak harus pohon besar, kan ada bonsai kan, ada bonsai yang kita bisa tanam. Dan pohon-pohon kecil itu sebenarnya sudah menyumbang banyak oksigen, ya gitu. Jadi tidak bahwa harus itu tadi, bahwa tidak harus punya lahan luas baru kita menanam pohon. Jadi dengan itu tadi
plant bag itu yang seukuran pot biasa, kita bisa menanam di situ pohon mangga yang bonsainya ya kan, jadinya dia juga akan berbunga, pohon jeruk ya, tapi bukan pohon kelapa ya yang harus bersekian tahun baru tumbuh ya, tidak. Jadi pohon-pohon yang cepat berbuah dan cepat tumbuh ya, itu juga tipsnya ya. Jadi disimpan di kita menanam di pot bag itu, kemudian kita jaga dia dengan baik, dan itu bisa, itu tadi, selain bisa menjadi aspek yang bisa menyebabkan kita sehat ya, buahnya juga kita bisa makan kan, bisa dikonsumsi ya, jadi ada bahan pangan tersedia di sekitaran kita gitu ya, gitu. Saya juga tertarik nih Pak, apa pendapatnya Bapak terkait pengubahan lahan yang menjadi ibu kota Nusantara atau IKN nih Pak? Gimana kira-kira pendapatnya? Kan pasti banyak penebangan pohon dan segala macam. Itu memang isu nasional yang sangat besar ya kemarin, bahwa terjadi penebangan pohon. Tapi saya sendiri karena belum pernah berkunjung ke sana ya, sampai Samui itu juga, kalau bucket listnya kalau di Indonesia itu jalan-jalan, ada jalan-jalan ke IKN, tapi kan memang belum bukan. Cuma memang kalau kita cermati dan kita baca, memang banyak penebangan pohon yang dilakukan di sana. Mungkin teman-teman sobat juga mungkin banyak baca di internet. Saya sih, tapi kadang juga saya membaca bahwa ada penanaman pohon di sekitarannya, tanda kutip mengganti pohon yang sudah ditebang. Jadi ada area misalnya yang tetap ditanami pohon, ataupun dijaga pohonnya tetap ada. Itu juga yang menjadi harapan sih, dan saya berharap bahwa itu memang real ada di lapangan, bukan sekedar bahwa diupdate di sosial media dan ternyata itu tidak ada. Saya sangat berharap bahwa memang itu di IKN kemudian dibuka, lahan dibuka, tapi aspek-aspek yang berhubungan dengan penanaman pohon atau peremajaan pohon itu juga tetap diperhatikan. Itu juga menjadi harapan kita semua ya, sebagai pecinta lingkungan ataupun orang-orang yang bergerak di bidang ilmu kesehatan masyarakat. Seperti itu. Oke, Pak. Mungkin ada nggak nih Pak, dari pikiran Bapak atau keinginan Bapak sendiri untuk membuat suatu program khususnya di FKM ini Pak, agar mahasiswa lebih aware atau peduli sama pohon ini Pak? Apakah ada atau keinginan atau minat Bapak sendiri untuk membuat suatu program atau ajakan atau apa Pak? Yang pertama mungkin yang perlu kita buat di fakultas, meskipun ini ranahnya orang kehutanan ya, kalau kita mau bercerita tentang pohon, tetapi mungkin saya sangat pengen juga teman kita juga di fakultas itu punya semacam papan wicara begitu ya, bahwa misalnya sayangi pohon, kemudian tidak menebang pohon ataupun tidak merusak pohon, kemudian tidak memaku pohon. Itu saya sangat pengen itu juga akan ada, kita bisa melihat di fakultas kita, karena saya belum melihat pernah ada dipasang papan bicara seperti itu. Jadi harapannya saya sangat berharap sampai mungkin kita bisa punya kegiatan membuat papan bicara itu, kita minimal kita bisa pasang di lingkungan kita ya, di fakultas kita. Kalaupun itu nanti terbaca oleh orang lain yang lewat lari-lari di sekitaran fakultas, ya itu alhamdulillah, dan mudah-mudahan itu bisa mengedukasi. Seperti itu mungkin. Oke Pak, oke Sobat Ewafa, kita sudah berada nih di penghujung acara kita hari ini. Mungkin mau tanya nih Pak, apakah ada tips-tips untuk generasi muda khususnya mahasiswa untuk mereka lebih aware nih Pak terhadap lingkungan khususnya pohon itu sendiri Pak? Oke. Mungkin tips yang pertama itu adalah seperti yang saya bilang tadi, mulai dari hal kecil ya teman-teman sobat Alfa. Jadi dengan tidak menebang pohon, tidak merusak pohon, itu adalah hal kecil yang, karena kalau kita tidak bisa menanam, ya janganlah merusak kalau begitu ya. Jadi
minimal kalau kamu tidak bisa menanam pohon, ya janganlah menebang pohon atau janganlah merusak pohon itu. Betul, Jadi Pak. itu yang penting. Dan kalau misalnya memang ada apa namanya media atau ada tempat yang penting bisa pakai, sebaiknya kita sering apa namanya kita menanam lah ya, senang lah menanam pohon. Saya dulu waktu kecil itu saya sering kalau di kampung itu menanam pohon mangga misalnya, besar begini, kembali ke kampung mangganya masih pohonnya masih ada berbuah. Alhamdulillah pas musim buah misalnya ada, Bisa dapat dinikmati. mangga ya, bisa dinikmati. Itu hal seperti itu mungkin yang bisa oleh teman-teman mahasiswa juga bisa apa namanya pertimbangkan ya, selain memang karena itu dijadikan, dan itu kan bisa jadi kalau teman-teman di kehutanan atau ini kan jadi luar apa namanya jadi uang kan, kalau kita menanam pohon kemudian ditebang kayunya nanti bisa dijual, tanam lagi dan seterusnya, itu kan adalah penghasilan ya. Itu juga sebenarnya menjadi aspek yang bisa dipertimbangkan. Dan terakhir ya jagalah pohon ya, dimanapun kita berada. Saya berharap bahwa kesadaran kita semua tentang pohon, bagaimana pentingnya pohon bagi kita semua, bagaimana dia bisa menyehatkan kita, kemudian bagaimana mental kita bisa sehat dengan adanya pohon yang ada. Saya sangat berharap bahwa melalui media-media seperti ini kita menjadi lebih aware dengan bagaimana kemudian kita lebih mencintai dan menjaga kelestarian pohon yang ada di sekitaran kita. Mungkin itu akan saya dari saya. Oke, Pak. Sangat membuka pandangan dan insightful banget nih Pak informasi yang diberikan. Oke Sobat Life Apa, terima kasih sudah mendengarkan tentang bagaimana peran pohon, apa perannya bagi lingkungan, estetika, bagi kesehatan fisik, mental, dan apa nih tips-tips yang perlu dilakukan bagi kita sebagai generasi muda khususnya mahasiswa. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Next kita akan bahas apa lagi nih Sobat Life Apa. Stay tune. Bye-bye Sobat Life Apa. Terima kasih.